Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat selalu, dalam keadaan berkah lahir batin, bahagia juga. Hari ini kita bersama-sama menemani Habibah dan Pizza dalam rangka liburan sekolah, belum kemana-mana jadi sudah menagih-nagih. Dan kalau di Batam tidak ada arena wisata kecuali ke mall, ke pantai, dan ke kolam renang. Maka hari ini kita memilih Batam Zoo yang berada di daerah Batam Center. Biar enggak jenuh menunggu mereka berenang, kita sama-sama podcast ngopi ngobrol perkara iman. Abi coba diberikan sedikit pencerahan tentang pahalanya membahagiakan anak-anak. Anak-anak kan lagi liburan nih, berarti hak mereka ketika liburan apa saja. Maka mohon diberikan pencerahan dari segi agama untuk bisa disimak dan insya Allah mendapatkan berkah dari apa yang sudah kita kerjakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kedengar mungkin? Enggak, itunya apa namanya? Nggak pakai mic. Insya Allah kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita berada di Batam Zoo ini sedang liburan anak-anak. Ya, sebenarnya kalau secara untuk bapak-bapak mungkin hanya sebagai pembawa liburan sama anak-anak, tapi kebahagiaan orang tua itu bukan tempat liburan yang buat dia nyaman, buat orang tua nyaman, tapi kebahagiaan orang tua itu ketika melihat anak bahagia, ketika melihat anak senang, maka itu adalah kebahagiaan dari orang tua. Walaupun mungkin tempatnya biasa aja bagi orang tua, itu nggak mungkin eksotik ataupun gimana bagi orang tua, tapi ketika anak-anak senang bahagia, maka kita pun merasa bahagia. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kebahagiaan orang tua itu bukan kebahagiaan untuk diri, tapi ketika melihat anak-anak kita senang, maka insya Allah itu adalah kebahagiaan dari orang tua. Dan tentunya Nabi SAW pun mengatakan bahwa siapapun orangnya yang memang membahagiakan anaknya, maka insya Allah Allah akan bahagiakan dia dunia dan akhirat. Jadi orang tua yang membahagiakan anaknya, menyenangkan anaknya, membuat hati anak senang, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan orang tua tersebut, melancarkan usahanya, meluaskan rezekinya yang tentunya barokah dunia dan akhirat, insya Allah. Jadi jangan khawatir ya. Untuk anak, ketika kita ini minta sama Allah dimudahkan bisa menyenangkan anak, pasti ada jalannya, insya Allah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa, mumpung masih liburan, ajaklah anak-anak ya. Anak-anak nggak butuh banyak, mungkin anak-anak tuh butuh liburannya tuh berenang ya. Berenang itu sangat senang sekali, ataupun ke tempat-tempat ya istilahnya binatang-binatang. Itu tujuannya juga untuk mengedukasi ya. Pada intinya anak-anak itu senang, maka orang tua pun insya Allah akan terbawa bahagia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya barokah. Itulah diantaranya. Itu bekal bagi kita juga. Jangan sampai anak-anak itu ya nggak ada sama sekali liburannya, kan anak-anak pun nggak
nggak minta banyak, nggak minta sering. Ya, itu diantaranya. Ini apa? Ya Allah, sabun. Terima kasih pencerahannya. Jadi mumpung ada rezeki, bahagiakan anak-anak dengan kapasitas semampu kita. Tapi tetap yang belum punya bekal jangan berkecil hati, karena mengisi liburan bukan berarti harus dengan rekreasi, dengan memakan banyak modal. Kita menerapkan rasa syukur setiap saat kepada anak-anak pun, karena ternyata apalagi ini akhir tahun, nanti banyak uploadan, unggahan-unggahan yang berjalan jalan-jalan, yang isi liburan kemana, ada yang ke luar negeri, ada yang kemana. Kita intinya masih diberi sehat juga, itu sudah alhamdulillah. Masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan waktu bisa berkumpul dengan keluarga juga, itu sudah alhamdulillah yang harus kita syukuri. Kalau ada bekal, ya tidak ada salahnya membahagiakan anak-anak di penghujung tahun ini, dan pas momennya dengan liburan semester 1, biar mereka nanti pas sekolah semangat lagi, tambah giat lagi dalam belajarnya, dan tentu kita semuanya pun akan merasa bahagia bila anak-anak bahagia, bila anak-anak sehat, bukan hanya sehat fisiknya tapi sehat juga batinnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya Allah berikan kecukupan rezeki, diluaskan rezekinya, sehingga ketika ada kesempatan kita bisa membahagiakan keluarga kita dengan apa yang kita bisa. Tentunya jangan lupa perbanyak lagi bersyukurnya kepada Allah, karena intinya mau liburan keluar rumah, mau liburan di rumah, intinya tetap yang harus diingat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita karunia sampai detik ini masih diberi sehat. Selanjutnya masalah hukum agama tentang momen akhir tahun. Nah, jadi bagaimana kalau dilihat dari kacamata agama, kita sebagai orang Islam apa saja yang harus dilakukan ketika menutup akhir tahun dan membuka awal tahun? Apa saja, kan ada yang bilang katanya itu kan tahun orang lain, tahun Masehi itu bukan tahun kita orang Islam. Tapi kalau dalam pikiran Umi, pemahaman Umi, ya semua waktu itu ciptaan Allah, semua waktu itu punya Allah, berarti setiap detik pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak hanya dalam hitungan Hijriah, tapi hitungan Masehi pun pasti Allah yang punyanya akan memintai pertanggungjawaban. Maka apa saja yang hendaknya kita lakukan, apalagi malam tahun baru ini momennya pas dengan tanggal 1 bulan Rajab. Apakah kita bersuka cita, dan tentunya sukacitanya jangan sampai melanggar syariat agama. Silakan untuk mengisi momen tahun baru. Ya memang mungkin banyak yang mengatasnamakan syukuran tahun baru. Ya mungkin lebih kepada temanya jangan syukuran. Intinya karena bersyukur ini memang setiap saat. Ketika kita momennya bahasa syukuran tahun baru, berarti kalau nggak tahun baru kita nggak syukuran. Nah, istilahnya kan seperti itu. Jadi memang bersyukur itu memang setiap saat, setiap waktu. Nah, bagaimana kalau menyikapi momen tahun baru? Ya sebenarnya begini, bisa dikatakan terkadang kita ini sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya yang memang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya dengan hura-hura, dengan banyak mengeluarkan duitnya itu beli apa, berconak apalah seperti itu, ya itu kan termasuknya mubazir. Jadi kalaupun memang untuk dalam bersosialisasi dengan masyarakat, lihat pergantian itu sesuatu kayak seperti kebahagiaan karena sudah kebiasaan, maka kita menggantinya dengan apa ya, kita banyakin bersedekah, niatkan bersedekah kepada orang lain daripada dipakai seumpamanya beli mercon, ya kan? Sekarang beli mercon berapa? Seumpamanya sampai ratusan ribu, bahkan ada sampai jutaan. Coba kalau dikasihkan kepada
yatim, orang-orang miskin, mungkin itu lebih bermanfaat kan gitu. Ya niatnya memang kita ini menghindar dari kita memubadirkan harta kita. Jadi lebih baik dipakai seperti itu. Dan kalau bagi kita sih intinya momen tersebut ya harus bisa dibatasi lah, dan sampaikan juga ke anak-anak, ataupun mungkin kita didik anak-anak jangan sampai terbawa juga nantinya. Yo, kan ini hanya sebagai momen tahunan gitu. Boleh saja, asal jangan israf, asal jangan berlebihan, asal tahu batasnya. Karena ternyata tidak bisa dipungkiri, betul kata Al Habib Munzir Al-Musawa bahwa maksiat terbesar itu ya itulah momen tahun baru. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri ketika tahun baru itu seluruh dunia loh happy gitu. Di situ otomatis, mohon maaf, kemaksiatan itu semua bareng di malam tersebut. Beda dengan di malam-malam yang lain, itu nggak begitu dahsyat. Makanya pantas maksiat terbesar itu memang kata Habib Munzir itu dia malam tahun baru. Karena semua mau muslim mau non pun itu luar biasa, ya kan gitu. Karena happy ya mungkin kalau kita itu hanya sebagai bakar-bakar aja kan gitu. Tapi kan di luar itu banyak yang istilahnya yang lebih dari jauh melanggar syariat kan gitu. Karena merasa bahwa itu adalah malam yang happy lah sampai subuh. Ya kalau kita mau bakar-bakar seperti itu, makan jagung barang-barang seperti itu ya. Yang penting gini, sholat subuhnya jangan sampai ini bakar-bakar tapi sholat subuhnya malah kesiangan kan gitu, seperti itu. Atau malah naudzubillah ada yang sampai dengan pacarnya di mana nginepnya gitu. Ya itu memang makanya dikatakan Habib Munzir kayak gitu. Karena memang budaya barat di malam tahun baru ya seperti itu, diantaranya udah karena bebasnya pergaulan kan seperti itu. Mungkin itu PR besar juga ya Bi bagi kita sebagai orang tua. Jadi jangan menganggap itu hal biasa ketika kita punya anak yang beranjak remaja. Maka ketika izin mau tahun baruan dengan kawannya, kadang kan ada orang tua yang iyalah yang penting anak saya happy gitu. Tapi happy di sana itu salah gitu. Jadi tahun batas malah kadang merasa bangga gitu kalau anaknya dijemput sama pacarnya, merasa wah anak saya itu ini loh ada yang naksir loh. Malah zaman sekarang itu kalau anaknya belum pacaran itu merasa minder, dikira anaknya itu anak saya sejelek apa sih nggak ada yang naksir, padahal itu suatu kehormatan gitu. Maka itu mungkin lebih ke orang tuanya pun harus banyak lagi mendalami ilmu ya Bi ya. Betapa pentingnya. Ya makanya di situ kan memang bukan cuma anak yang wajib ini ilmu itu kan orang tua juga. Tapi kan terkadang orang tua dengan banyak alasan kesibukan lah nyibuk akhirnya kan ya kurang dalam merasa cukup bahwa sudah bisa berhijab, merasa cukup sudah bisa sholat, sudah merasa cukup, padahal kan ilmu agama itu kan masih banyak yang harus diinginkan, harus dijaga. Jadi itulah makanya saya pernah bilang bahwa kebanyakan kita kadang sholat pun kayak sholat tuh ilmu SD kita pakai sholat. Jadi sudah merasa sudah bisa sholat ya sudah. Padahal kan bagaimana ruku yang betul, bagaimana sujud yang betul, bagaimana duduk yang betul dalam sholat, itu kan masih banyak yang memang belum tahu. Jadi intinya jangan sampai berlebihan. Euforia menyambut tahun baru itu intinya kan berarti tambah tahun berkurang usia ya Bi ya. Nah berarti ada target tertentu agar kita lebih baik lagi, dan jangan hanya kalau kita untuk aja. Tahun ini mungkin kita gini aja kan, karena mau Rajab juga istilahnya udahlah, kalau kita mau ini niatkan bahwa saya ini menyambut bulan Rajab dengan bersedekah, itu aja. Misalkan nih mau bakar-bakar, udah
undang tetangga itu semua bakar-bakar itu keluarkan duit, niatkan sedekah menyambut bulan Rajab Bulan gitu loh. Rajab. Itu aja seperti itu. Jadi bukan Pahalanya untuk pun ini. tahun baru. Kalau terkadang kita ini ini untuk tahun baruan gitu kan. Itu ya ada minusnya gitu karena kita seolah ya istilahnya apa ya namanya tuh ikut bahagia, ikut ini kan dengan sesuatu yang bukan milik kita. Tapi ini nggak orang yang contoh orang punya lah bos gitu, bos kan karyawannya banyak. Nah setiap malam tahun baruan itu ngadain acara makan apa. Tapi mungkin itu lebih ke sedekah juga ya Bi ya. Sedekah kayaknya nyenengin karyawan gitu, betul tuh Bi? Iya. Cuma nggak disebutin saya sedekah, enggak lah kan, karena semua orang itu berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda basic keimanan. Tapi intinya boleh kan berbagi kebahagiaan di malam tahun baru itu kan? Boleh, nggak apa-apa. Istilahnya yang penting kita ini ya jadikan momen Lebih baik lagi gitu ya. jadi Jangan mengganti hanya sesuatu yang memang kalau bisa dikatakan sesuatu yang justru madarat, kita ganti dengan sesuatu yang manfaat. asal jangan ada kemaksiatan di sananya Bi, mabok-mabok naudzubillah atau malah pergaulan bebas. Jadi kalau ada bos-bos yang ngadain acara malam tahun kan banyak Bi itu perusahaan-perusahaan dimanapun booking hotel gitu, berarti memang bosnya loyal mau membahagiakan karyawan, karena kan selama ini beliau perusahaannya maju pun pasti dengan kerjasama karyawan yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya, asal tidak dicampuri dengan dosa ya Bi ya. Maka itu bagus dan mungkin jadi jalan. Tapi Biar kalau, makin kalau akrab memang lagi. mau sedekah ya bagus, misalkan kasih aja secara mentah kan, biar kemana aja lah istilahnya kan, kasih mentah. Mungkin kalau ngasih mentah suka juga ada momen Jumat berkah atau sebulan sekali kan, tiap karyawan tiap perusahaan itu tiap malam tahun baruannya kadang ada ngadain acara tertentu Bi. Jadi satu perusahaan dibookingin hotel apa gitu. Itu kan lebih ke ingin menyenangkan karyawan juga, bagus kan? Idul surur intinya. Ya, tapi kan kadang kalau misalkan booking seperti itu kan tidak semua Suami istri. Pasangan halal. Dalam arti kan bos nggak mungkin ngatur selanjutnya. Iya. Berarti lebih kembali lagi ke diri kita pribadi ya. Makanya kecuali kalau bosnya gini, wajib bawa istri. Wajib Iya. bawa istri, umpamanya kan gitu, itu bagus. Wajib bawa keluarga untuk nyenengin keluarga. Boleh. Siap. Nah, jadi itu sedikit sharing masalah untuk malam tahun baruan. Kita sambut dengan ya tadi kan banyak bersyukur. Intinya bersyukur tidak boleh hanya malam tahun baru aja, setiap saat kita wajib bersyukur karena begitu banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tapi intinya pergantian tahun harus jadi lebih baik lagi dan harus jadi bahan introspeksi diri agar tahun yang akan datang lebih baik dalam segala hal, terutama dalam hal ibadah, dalam hal keimanan, dalam hal kebaikan harus lebih ditingkatkan lagi. Biar apa? Karena kan kalau kita melihat keterangan hadis Rasulullah, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Makanya nanti pas malam tahun baru, malam Rabu ya, momennya pas dengan bulan Rajab. Jadi saatnya kita perbanyak istighfar, perbanyak sodako. Kalau ada rezekinya bagi-bagi makanan ke tetangga, niatkan syukur sama Allah, bertemu lagi dengan bulan Rajab mulia, bertemu lagi dengan 2025. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang usia, sehat, dan selalu diberkahi rezekinya kita sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah menyimak. Mungkin sedikit tapi mudah-mudahan berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.